Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Wasim. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas tentang distribusi normal dan peluang distribusi normal. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell kurva. Teori distribusi ini dikenal juga dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Parameter distribusi ini adalah mean atau nilai rata-rata dan simpangan baku atau standar deviation. Slide yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Iqbal Nova Ramadan. Saya Iqbal Nova Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter distribusi normal. 1. Nilai rata-rata akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dan nilai rata-rata yang menjadi pusatnya. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka kurva akan semakin runcing. 3. Distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal standar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, saya Yudi Aditya akan menjelaskan tentang kurva normal. Kurva normal adalah kurva distribusi data yang dianggap rata. Salah satu cirinya adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Sifat-sifat kurva normal adalah 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. 2. Bentuknya simetris, yaitu mean sama dengan median sama dengan modus. 3. Memiliki asimptot dasar sumbu X. 4. Luas di bawah kurva adalah 1. Nama saya Hendro Baktiwibowo, kelas 12 IPA 6, akan menjelaskan tentang karakteristik distribusi normal. Karakteristik distribusi normal memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut. A. Teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal. B. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Safa Ismira ingin melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Hendro. Karakteristik utama distribusi normal yang ketiga yaitu nilai rata-rata atau mean dan nilai deviasi ini akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Yang keempat, kurva distribusi. Kurva distribusi selalu bersifat simetris. Bentuknya seperti lonceng atau bisa disebut bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva. Garis lurus yang ditarik ke bawah ini adalah data distribusi. Yang kelima, dapat disimpulkan jika data populasi jika setengah data populasi nilainya akan kurang dari mean, dan sebagian lagi yang ini nilainya akan lebih besar. Nama saya Aisyah Rahmawati dan sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya ialah bentuk umum distribusi peluang normal.
bentuk umum distribusi peluang normal adalah Fx sama dengan 1 per tau akar dari 2pi dikali E pangkat negatif buka kurung pi dikurang mu tutup kurung pangkat 2 per 2 tau pangkat 2. Tetapi, untuk mempermudah perhitungan secara manual, maka dilakukan transformasi Z yang dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan Xi dikurang mu per tau dengan keterangan Z adalah peubah baku, Xi adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, dan tau adalah standar deviasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Firda Della Fitri. Di sini saya ingin membahas contoh soal yang pertama. Soalnya adalah luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir pada gambar tersebut adalah, luas arsir itu sama dengan luas tengah bagian daerah di bawah kurva normal dikurangi luas daerah pada interval min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Kemudian, kita cari luas daerah pada interval min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Yang pertama, cek tabel nilai Z terlebih dahulu untuk bilangan 1,30. Yang kedua, lihat baris 1,3, kemudian pilih kolom 0 seperti di tabel tersebut. Maka, telah diperoleh bahwa luasnya adalah P dalam kurung min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,4032. Dengan demikian, diperoleh P dalam kurung Z kurang dari min 1,30 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 0 dikurang P dalam kurung min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,5 dikurang 0,4032. 0,5 itu didapat dari kurvanya yang bentuknya simetris. Jadi Z kurang dari 0 atau Z lebih dari 0 nilainya sama, yaitu 0,5. Kemudian 0,5 dikurang 0,4032 hasilnya adalah 0,0968. Jadi, luas daerah di bawah kurva normal baku adalah 0,0968. Baik, saya Udifara Naila. Saya akan menjelaskan contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Yang pertanyaan itu adalah luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah titik-titik. Langkah penyesuaiannya itu dari kurva tersebut kan ada daerah yang diarsir. Pertama-tama kita bagi dulu arsiran tersebut menjadi dua daerah dulu, yaitu daerah pertama dan daerah yang kedua. Yaitu pada daerah yang pertama itu pada interval min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0, dan daerah yang kedua pada interval 0 kurang dari Z kurang dari 2,25. Setelah dibagi menjadi dua daerah, maka kita selanjutnya cari luas daerahnya masing-masing, yaitu luas daerah yang pertama dan luas daerah yang kedua. Kita cari dulu luas daerah yang pertama, yaitu caranya itu kita cek tabel nilai Z untuk bilangan 0,50 seperti pada tabel tersebut. Kita lihat baris 0,5, kemudian pilih kolom 0 yang kemudian kita akan mendapatkan hasilnya antar pertemuan baris 0,5 dan kolom 0 itu akan diperoleh bahwa luasnya itu adalah peluang min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 itu sama dengan 0,1915. Yang selanjutnya kita cari luas daerah yang kedua. Caranya sama seperti luas daerah yang pertama, yaitu kita dengan cara cek tabel nilai Z untuk bilangan 2,25. Seperti pada tabel tersebut, kita lihat pada baris 2,2, kemudian pilih kolom 5, yang kemudian kita akan mendapatkan hasilnya dari pertemuan baris 2,2 dan kolom 5, yaitu diperoleh bahwa luasnya adalah peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2,25, itu sama dengan 0,4878. Setelah kita mencari luas daerah dari keduanya, karena yang ditanyakan itu luas daerah yang diberi arsir secara keseluruhan dari kurva tersebut, maka kita jumlahkan keduanya, luas daerah keduanya, yakni peluang min 0,50 kurang dari Z kurang dari 2,25 itu sama dengan peluang min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 ditambahkan peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2,25
Nah, kita masukkan nilainya yang udah kita cari tadi. Nah, peluang min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 itu adalah 0,1915 ditambah tadi peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2,25 itu adalah 0,4878. Nah, kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 0,6793. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa luas daerah yang diarsir secara keseluruhan dari kurva tersebut itu adalah 0,6793. Nah, itu adalah penjelasan dari contoh soal yang kedua. Baik, saya Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, di mana soalnya itu adalah distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan mu 180 dan tau 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih daripada 200 adalah. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan itu, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu ada mu sama dengan 180 dan tau 30. Nah, di mana mu itu adalah nilai rata-rata populasi. Jadi nilai rata-rata populasinya itu adalah 180. Kemudian tau itu adalah standar deviasi. Jadi standar deviasinya itu sama dengan 30. Dan yang diketahui di soal juga itu ada tingkat kolesterol di atas 200. Nah, itu yang diketahui di soal itu masih dalam bentuk X. Dia bukan bentuk Z. Nah, makanya nanti kita akan ubah dari bentuk X itu menjadi bentuk Z dengan cara rumus. Rumusnya itu adalah Z sama dengan X dikurang mu per tau, atau peubah baku sama dengan rata-rata sampel atau data dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi. Nah, udah ada rumusnya, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya gitu. Masukin angka-angkanya ke dalam rumus itu, yaitu jadinya 200 dikurang 180 dibagi 30 dan ditemukan hasilnya adalah 2/3. Kemudian kita desimalkan menjadi 0,67 kayak gitu. Nah, akhirnya probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 itu dinotasikan oleh peluang X lebih dari 200 menjadi peluang Z lebih dari 0,67 gitu. Karena kan tadi X-nya udah kita ubah jadi bentuk Z. Nah, sekarang notasi yang kita pakai adalah peluang Z lebih dari 0,67. Nah, ada bentuk kurvanya. Kurva distribusi normalnya ditunjukkan sama gambar tersebut ya. Jadi, nanti yang akan kita cari itu adalah luas daerah yang diarsir di kurva tersebut yang warna biru. Nanti itu yang akan kita hitung dan kita cari. Jadi kita lihat dulu di tabel nilai Z buat mencari nilai dari 0,67 itu berapa. Nah, kita lihat di tabel Z ya. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah baris 0,6 yang ke bawah. Setelah itu kita lihat kolom 7. Nah, jadi kita lihat baris 0,6, terus kita lihat kolom 7. Ternyata diperoleh nilainya itu adalah 0,2486. Sehingga kita peroleh peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 adalah 0,2486. Terus untuk mencari luas daerahnya atau untuk menghitung luas daerah yang diarsir itu kita bisa menuliskan dengan peluang Z lebih dari 0,67 itu sama dengan peluang Z lebih dari 0 dikurangin peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 gitu. Dimana peluang Z lebih dari 0 itu nilainya 0,5. Kenapa 0,5 gitu? Karena kan bentuk kurva normal itu kan bentuknya simetris ya. Jadi dari kiri ke kanan, dari 0 ke kiri ataupun dari 0 ke kanan itu nilainya sama gitu. Jadi 0,5 ke kiri, 0,5 ke kanan kayak gitu. Jadi nilai peluang Z lebih dari 0 itu adalah 0,5. Jadi 0,5 itu dikurangin sama peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 tadi yang kita cari di tabel Z. Nah, ini kan udah ketemu tuh hasilnya 0,2486. Jadi 0,5 dikurangi
2486 dan hasilnya adalah 0,2514. Jadi kesimpulannya, probabilitas dari kejadian tersebut adalah 0,2514. Itulah materi tentang distribusi normal dan peluang distribusi normal dengan beberapa contoh soal yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.